perbedaan atau pluralitas atau kemajemukan adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Kita terima saja sebagai suatu realita dan kita hormati perbedaan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian masalah konflik, perang, ya ini tidak akan pernah selesai. Ya, karena di dunia ini kalau sudah tidak ada konflik berarti selesai. Kalau sudah selesai perang terus damai, ya sudah tutup gunung kan selesai. Jadi teorinya begini, agama Mazdak itu yang ada di Persia, agama kuno di Persia, itu mereka meyakini Tuhan itu ada dua, Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan. Ini selalu konflik, perang. Itu silih berganti. Nanti Tuhan yang baik menang, Tuhan yang jahat kalah. Nanti Tuhan yang jahat menang, terus kalah menang. Nah, selagi masih kalah menang, kehidupan di dunia berlanjut. Ya, jadi kalau kita berbuat kebaikan, berarti mendukung Tuhan baik. Kalau kita berbuat jahat, berarti kita mendukung Tuhan jahat. Dan keduanya saling perang dan tidak pernah selesai. Ketika salah satunya kalah, apakah Tuhan kebaikan yang kalah secara final ataupun kebaikan, itulah berarti sudah datang kiamat, selesai. Jadi kalau masih pengen hidup terus, ya konflik dipelihara. Oh. Supaya panjang umur kan gitu. Antar negara perang, antar kampung perang, taburan, antar keluarga berantem, sampai di dalam diri kita sendiri itu juga peperangan berkecamuk dalam diri kita sendiri. Sesungguhnya malaikat ada dalam dirimu, setan ada dalam dirimu, Adam juga ada dalam dirimu. Itu tiga pihak selalu bersengketa. Ya, di dalam diri kita sendiri, kalau teorinya Sigmund Freud itu ada id, al-huwa, ada ego namanya al-ana, dan ada super ego namanya al-anal a'la. Ketiga ini adalah analisis Sigmund Freud berdasarkan tiga unsur yang ada pada diri manusia itu sendiri. Artinya terjadi konflik yang berkepanjangan dalam diri kita sendiri. Ya, ketika kita ingin melacur, pihak yang lain menghalang-halangi. Ketika ini ingin bersedekah, pihak ini yang menghalang-halangi. Ketika muncul kita cita-cita ingin jadi dokter, muncul dalam diri kita penolakan tidak mau jadi dokter. Kita pengen pinter, muncul tidak pengen pinternya. Itu terus demikian. Terjadi konflik terus menerus. Nah, ketika tidak dapat diselesaikan, tidak jelas mana yang kalah yang menang, maka konflik terus menerus. Itu namanya perang dalam negeri. Berkepanjangan. Lebanon 11 tahun perang saudara. Di Sudan 24 tahun perang saudara. Di Yaman sekian tahun. Nah, kalau perang itu tidak berkesudahan, maka satu cara yang paling efektif mengundang negara adikuasa untuk melakukan intervensi. Kalau konflik dalam diri kita tidak diselesaikan, Anda bisa-bisa telanjang bulat lari-lari nantinya. Iya, gila. Maka siapa negara adikuasa yang intervensi? Itulah psikolog atau psikiater atau ulama solehin yang bisa melakukan intervensi. Nah, artinya bahwa ketika saya ingin sedekah juga ada intervensi di dalam diri saya sendiri. Buya ngasih uangnya nanti jangan sekarang, nunggu kalau tamunya sudah
Banyak. Yang satunya mengatakan urusan kamu, apa urusan nunggu banyak? Kan sampai di alam, nggak ada urusan, terjadi pertengkaran. Sudah saya siapkan uang tuh 2 juta mau saya kasihkan. Yang sebelah kiri, kok banyak banget katanya. Nyumbang 1 juta sudah cukup. Yang bilang kasihkan aja, ini kan dari Allah juga kok. Nanti juga dikasih sama Allahnya. Terjadi pertengkaran dalam diri kita. Yang itulah sebabnya Anda susah tidur. Ya, kepala denyut-denyut, kuping 4 yang gerbeg, ya kan? Napas jadi sesak karena pertempuran yang tidak pernah selesai. Jadi memang itulah bahwa positif dan negatif itu memang diciptakan Tuhan untuk mengeluarkan energi. Jadi kita melihat konflik itu, itulah inti denyut nadi dari kehidupan adalah konflik itu. Paham nggak? Adem nggak? Kalau sudah tidak ada konflik ya selesai. Nih, saya cerita berulang-ulang. Perempuannya cantik, menggoda. Coba deh, mumpung lagi di Surabaya nggak ada orang kenal nih, Tato. Iya. Nanti idenya mengatakan, ini egonya mengatakan begitu. Jangan, ini lagi musim penyakit AIDS. Nyahut lagi, pakai kondom aja. Kondom sekarang banyak yang bocor. Jadi double aja kondomnya. Ya kalau di double enaknya di mana enaknya di double kondom. Satu aja mengurangi di double yang rasanya. Itu berdialog dalam diri kita sendiri. Antara id dan ego terjadi dialog yang berkepanjangan. Nah disitulah makanya super ego itu melakukan intervensi. Nah itulah kondisi psikologi kita semacam itu. Jadi artinya Bapak-Bapak sekalian, di dalam darah kita sendiri itu ada namanya leukosit, sel darah putih. Itu memang sengaja dia untuk menyerang ya kuman-kuman, bakteri, virus yang masuk langsung dimakan. Terjadi pertempuran dalam diri kita. Nah, korban dari kedua belah pihak itu menjadi nanah. Itu pertempuran di dalam dirimu sendiri. Paham nggak? Inilah kehidupan, hakikat kehidupan semacam itu. Jangan ngayal, ya sudah, gitu. Ini adalah kita berpikir secara realistis, betul nggak? Dan ini semuanya sudah bekerja otomatis sendirinya. Jadi di situ juga ada perimbangan bahwa leukosit itu harus jumlahnya sekitar 80.000 per mili. Begitu lebih menjadi leukemia. Kurang sedemikian. Dan leukosit itu adalah pemikirannya bukan pembelahan sel. Ya, itu langsung dibuat dari hematopoietik pluripotent yang ada di tulang sumsum kita. Anda tidak tahu cara bagaimana pertempuran dalam dirimu itu. Paham nggak? Bisanya ada. Nah makanya biarkanlah positif dan negatif itu silakan berbenturan. Kalau diambil negatifnya murub beli. Nggak nyala. Kalau positifnya Nggak nyala juga. dibenturin nggak? Benturin aja kalau masalah. Itu. Jadi sampai partikel yang terkecil itu ada proton, ada neutron dan ada elektron. Sama. Situlah letak kekuatannya. Paham begini nih? Jadi nggak usah gaduh lah, nggak usah cemas. Ini adalah kehidupan. Bakal us beli netur, ya us balik mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun.
Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.